Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang akan kita diskusikan adalah Objective and Key Result, atau bahasa kerennya adalah OKR, Objective and Key Result. Yang pertama, kita memahami framework dari OKR itu seperti apa. Terus yang kedua, kita coba pahami lebih jauh perbedaan antara KPI dan OKR. Kemudian yang ketiga, cara membuat OKR-nya seperti apa, dan kemudian bagaimana supaya OKR ini bisa sustain di perusahaan kita. Nah, kita masuk ke why-nya dulu. Kenapa penting performance management? Jadi OKR maupun KPI itu secara umbrella-nya itu tentunya adalah performance management. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa performance management ini menjadi sesuatu yang penting, teman-teman. Jadi kalau diibaratkan, saya mengibaratkan begini. Kalau teman-teman saya minta untuk menggambar sebuah pemandangan, kemudian setelah teman-teman gambar, gambar itu diserahkan ke saya. Dan saya terima gambarnya. Kepada orang pertama, saya hanya mengomentari yang bagus-bagusnya saja. Saya suka gambar ini yang saya suka, terus kemudian saya suka ini warnanya, bentuknya, dan lain seterusnya. Fokus saya adalah mengomentari yang saya suka saja. Kemudian ke orang kedua, dia ngebawa gambarnya, kemudian yang saya komentari hanya jelek-jeleknya saja. Yang bagusnya nggak saya komentarin sedikit pun. Kemudian di orang ketiga datang membawa gambarnya, dia sudah membuat gambarnya dengan susah payah, diwarnain macam-macam ya, dibawa ke tempat saya, dan saya menerima gambar tersebut tanpa ngomong apapun, saya terima, kemudian saya letakkan di meja. Dan yang keempat, ada orang dia sudah menggambar gambarnya, diserahkan ke saya, kemudian saya komentari apa yang bagus dari gambar tersebut dan apa yang bisa diimprove dari gambar tersebut. Jadi saya komen secara balance. Kisah tadi adalah sebuah analogi. Pada saat kita bekerja, pada prinsipnya adalah seperti kita menggambar pemandangan tadi kan. Kita gambar itu sama dengan kita bekerja, kemudian gambar tadi kita serahkan ke orang lain, which is atasan kita. Artinya kita membawa hasil kerja kita dan atasan kita bisa jadi merespon kita dengan empat situasi tersebut. Yang pertama, yang dilihat pekerjaan kita bagus-bagusnya saja, jeleknya nggak dilihat sama sekali. Yang kedua, yang dilihat hanya jeleknya saja, yang bagusnya nggak dilihat. Yang ketiga, dilihat doang, nggak dikomenin apa-apa. Dan yang terakhir, teman-teman, dikomenin secara balance. Tentunya sebagai personal, kita pengen dikomenin secara balance dong. Kalau kita dikomen bagusnya terus, nggak pernah ditunjukin yang jeleknya apa terhadap kinerja kita, maka yang terjadi kita nggak akan bertumbuh. Kalau atasan kita itu ngelihatnya jeleknya terus, nggak pernah dilihatin bagusnya apa, nggak pernah diapresiasi bagusnya apa dari pekerjaan kita, maka ujung-ujungnya kita akan down. Kita akan hadang atasan kita pukulin bisa jadi. Karena saking gemesnya. Dan yang ketiga, bisa jadi kita sudah bekerja keras, sudah menyampaikan hasil kita, dan atasan kita nggak komen apa-apa. Pasti kita akan sakit hati. Nah, performance management pada prinsipnya seperti tadi. Kita sudah menghasilkan sesuatu dan harapannya sebagai personal, kita dihargai atas pekerjaan kita. Kalaupun ada pekerjaan kita yang belum bagus, kita dapetin improvement, feedback for improvement, supaya ke depannya kita bertumbuh. Di satu sisi teman-teman performance management ini juga ada reason behind dari performance management untuk alasan bisnis. Yang pertama apa? Yang pertama, tanpa adanya performance management, maka perusahaan nggak pernah bisa mengukur performanya perusahaan itu seperti apa. Apakah perusahaan tersebut bisa capai target atau tidak. Apapun yang tidak ada ukurannya, maka kemudian kita nggak bisa tahu apakah kemudian kita bisa maju atau tidak. Nah, hal yang sama kalau tanpa ada performance management, maka yang terjadi kita nggak bisa ngukur perusahaan kita itu bagus atau tidak, kinerjanya itu bagus atau tidak. Kemudian, karena adanya performance management juga, ini akan menciptakan atmosphere of learning. Dari mana atmosfernya? Dari pada saat kita membawa hasil kerja kita, kemudian dikasih feedback. Feedback itu adalah bagian dari atmosfer learning. Dan hal yang sama kan, pada saat kita ngajarin anak kita,
pasti keluarnya adalah nasihat. Pasti keluarnya bisa jadi teguran, bisa jadi adalah pujian. Nah, itu adalah atmosphere of learning, teman-teman. Kemudian dengan adanya performance management juga kita bisa menempatkan informasi yang penting. Pemain saham contohnya, nggak ada target, nggak ada performance management, nggak ada indikator-indikator kesuksesan perusahaan, teman-teman pasti akan kebingungan. Nggak ada informasi penting yang bisa diolah dari ketidakadaan performance management tadi itu. Dan berikutnya adalah encourage accountability. Tentu saja, kalau orang nggak pernah dikasih KPI, dia kerja nggak ada KPI-nya, maka yang terjadi nggak ada tanggung jawabnya kemungkinan. Jadi dengan adanya performance management tadi itu, ini bisa menumbuhkan akuntabilitas, rasa bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah bos moral. Ada orang-orang yang dia dikasih KPI, kemudian dia baru bersemangat. Dan itulah kemudian pentingnya KPI tidak didefinisikan sebagai performance indicator lagi, tapi KPI ini sekarang didefinisikan sebagai keep people interest, keep people informed, keep people involved, maupun keep people inspired. Jadi ini fundamental dulu kenapa performance management itu menjadi penting. Pertanyaannya, sekarang kan dunia itu berubah. Padahal yang namanya performance management itu muncul semenjak tahun mulai industri itu mulai dibangun, 1960-an. Terus kalau dunia berubah, performance management kita tentunya perlu ngikutin perkembangan zaman. Dan inilah kenapa kemudian KPI itu muncul dengan berbagai macam istilah. Pertama kali ini diperkenalkan oleh Peter Drucker. Ini adalah bapak manajemen. Awalnya diperkenalkan dengan MBO, Management by Objective. Sesimpel begini, dari manajemen dia tetapkan target perusahaan saya adalah ada kenaikan sales sekian miliar, ada segmentasi customer kita yang bertambah, dan lain seterusnya. Konteksnya, helikopternya adalah helikopter organisasi. Belum terkesket sampai bawah. Nah, bisa jadi kalau teman-teman sekarang berada di organisasi, kemudian organisasinya sudah punya objektif, sudah punya KPI, tapi KPI-nya masih KPI perusahaan, belum turun sampai dengan KPI individu. Maka bisa jadi itu adalah MBO, Management by Objective. Terus habis itu berkembang lagi. Dari MBO ini kemudian muncullah Josh Dorans dengan Smart Way. Maka yang awalnya ada MBO, kemudian penulisannya disesuaikan dengan MBO yang smart. Kemudian di tahun 1988, mulai lahir lagi tuh KPI. Ini lebih detail, Key Performance Indicator. Jadi indikatornya ini lebih detail, tidak hanya konteksnya organisasi, tapi konteksnya kemudian mulai diturunkan sampai proses cascading ke karyawannya terjadi. Terus di 1993 muncullah balance scorecard. Nah, ini lebih kompleks lagi ya, karena dunianya berubah. Dunianya berubah, ternyata perusahaan itu perlu membalancekan. Nggak cuma ngelihatin dari sisi finansial saja, tapi dari sisi customer, internal proses, maupun dari sisi organization capability. People and organization capability. Nah, ini kemudian dibalancekan. Terus tahun 1993, ini 2023 gitu ya, 2000-an, itu muncul lagi OKR. Kenapa? Karena pada saat itu startup sudah mulai berkembang, perusahaan-perusahaan teknologi sudah mulai berkembang, ternyata balance scorecard maupun KPI itu tidak menjawab dengan kebutuhan perusahaan-perusahaan startup. Nah, pada saat itu Andy Grove dia mendevelop OKR dibantu oleh John Doerr. Terus pertanyaannya, OKR itu apa? Nah, terus OKR itu apa? OKR perbedaannya dengan KPI apa? Sesimpel begini. Jadi kalau diibaratkan, ini kalau perusahaan itu pengen mencapai sebuah goal, goalnya adalah ini, Pulau Indah ini, maka yang namanya KPI itu ya ini, dashboard ini nih. Tapi OKR itu yang ini nih. Bedanya apa? Kalau dashboard ini cenderung tetap. Mulai dari kita berangkat sampai dengan kita sampai di sini, sampai di pulau impian ini, dashboard ini cenderung tetap.
Kenapa? Karena mengukur kendaraan kita. Tapi kalau yang namanya OKR itu adalah mengukur perjalanan kita. Kalau KPI itu mengukur kendaraan kita, apakah kendaraan kita itu masih sukses atau tidak, which is organisasinya masih sukses atau tidak. Kalau KPI orientasinya pada action, pada progress. Jadi kalau kita lihat perbedaan pertama, KPI itu orientasinya pada hasil. Kalau OKR itu pada actionnya. Nah ini bedanya nih, ini beda pertama. Terus yang kedua, metrik bisnis itu merefleksikan kinerja bisnis. Jadi seperti ibaratnya mobil tadi itu, KPI itu yang ada di sini. Ini yang direfleksi apa? Yang direfleksi adalah performanya si bisnis, which is performanya si mobil ini. Tapi si OKR, dia matriknya untuk align, untuk membangun transparansi, untuk membangun engagement, dan membangun fokus. Jadi fokusnya pada siapa? Kalau ini fokusnya pada bisnis. Kalau ini fokusnya pada karyawan. Ini bedanya ya. Jadi yang difokusin pada karyawannya, bukan pada bisnisnya. Karyawannya supaya apa? Karyawannya supaya dia transparan, supaya dia engage, supaya dia bisa fokus terhadap pekerjaannya. Perbedaan berikutnya, kalau KPI itu sifatnya top down. Jadi dibikin dari atas strateginya apa, diturunkan, di cascade sampai ke individual. Kalau yang sifatnya OKR itu sifatnya adalah bottom up. Jadi diinisiasi oleh karyawan. Walaupun bisa jadi juga OKR itu sifatnya top down. Tapi secara komposisi diharapkan 60 itu sifatnya bottom up, 40-nya itu sifatnya adalah top down. Perbedaan berikutnya, kalau KPI seperti ini, seperti mobil tadi itu, dia cenderung tidak berubah. Sehingga sekarang kalau teman-teman belajar terkait dengan KPI, Key Performance Indicator, ada tuh namanya kamus KPI. Dan kamus KPI itu kecenderungannya tidak berubah. Hampir konsisten begitu-begitu saja. Tapi yang namanya OKR itu bisa jadi tiap 3 bulan sekali dia berubah. Baik berubah namanya ataupun berubah ukurannya. Jadi sangat adaptif sekali. Terus kemudian kalau KPI itu dia pengukurannya daily basis. Kalau teman-teman sudah pakai KPI, pasti teman-teman akan dapetin siklus performance management kan. Di awal tahun kita set objektif, di tengah tahun mid year review, di akhir tahun kita year end review. Jadi daily basisnya begitu. Tapi kalau OKR dia pengukurannya lebih sering. Jadi kecenderungannya diukurnya per 3 bulan. Dan 3 bulan itu kalau sudah selesai, itu bisa jadi ganti OKR baru, ganti OKR baru, ganti OKR baru. KPI basisnya adalah tahunan, kalau OKR basisnya adalah per 3 bulanan. Terus orientasinya apa? Orientasinya kalau KPI itu retrospektif, jadi mengulang. Kalau dulu ada KPI begini, tahun ini KPI-nya kurang lebih begitu-begitu saja. Jadi retrospektif. Kalau OKR orientasinya prospektif, artinya bisa jadi kita ngelihatin challenge ke depannya seperti apa, kemudian kita bikin ukuran yang berbeda. Ini saya punya beberapa indikator. Contohnya untuk yang startup nih. Ini ada perusahaan saya gitu ya. Cirinya seperti apa? Apakah caustic, apakah kreatif, apakah ad hoc, apakah nimble, kolaboratif dan seterusnya. Kita quick survei ya untuk melihatin sebenarnya KPI atau OKR yang lebih cocok diaplikasikan di perusahaan saya. Kita lihat dulu culture perusahaan kita ini lebih cenderung ke yang mana. Kalau perusahaan Asia, apalagi BUMN masih birokratik. Jadi kalau teman-teman perusahaannya di agile maupun startup, maka OKR ini akan sangat cocok untuk diterapkan tempatnya teman-teman. Kalau teman-teman masuknya di perusahaan yang culture-nya trap dan culture-nya birokrasi, maka saya sarankan teman-teman menggunakan KPI. Mana yang lebih baik? Nggak ada yang lebih baik sebenarnya teman-teman. Kita mau pakai OKR nih, perusahaan kita birokrasi. Wah, pasti akan tertatih-tatih. Perusahaannya agile banget, dinamis banget, pakainya KPI. Karyawannya yang sakit hati. Jadi tiba-tiba berubah, tiba-tiba berubah, tiba-tiba berubah. Nah, itu karyawannya yang akan sakit hati. Jadi
kuncinya sebenarnya bukan mana yang lebih bagus, tapi mana yang lebih cocok. Terus kalau teman-teman sudah merasa cocok dengan pakai OKR, itu pun juga teman-teman pakainya jangan setengah-setengah. Pakainya bener-bener dari jiwa dan raga. Dari jiwa sampai ke raga itu bener-bener dipakai. Maksudnya seperti apa? Kalau teman-teman sudah mau pakai OKR, maka secara prinsip, secara mindset, secara value, secara prinsip itu teman-teman harus menginternalisasi. Jangan sampai kita cuma pakai tools-nya saja, tapi nggak tahu nih sebenarnya filosofi di baliknya apa. Karena nanti beda. Kalau teman-teman pakai, oh saya mau pakai OKR nih. Tapi cara runningnya itu seperti cara running KPI. Nggak akan dapat. Nah, dalam konteks itu teman-teman, ini kita perlu mengaplikasikan OKR ini secara jiwa dan raga. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Pertama, kalau kita mau pakai OKR, OKR itu di sini. OKR itu adalah tools, ya. Jadi ibaratnya kalau teman-teman itu punya BREM, wah ini saya punya alat baru nih, namanya senapannya BREM, mesin gun. Terus kemudian teman-teman mau nembak burung. Teman-teman, yang penting kan burungnya mati. Yang penting saya sudah menggunakan mesin gun saya. Padahal filosofi mesin gun sama pistol itu berbeda, peruntukannya berbeda. Jadi kalau kita punya mindsetnya, kalau nembak burung ya jangan pakai mesin gun, pakai pistol aja cukup gitu. Nah, kenapa? Karena kita tahu tools itu dibikin karena ada latar belakangnya. Ada mindset yang muncul di belakangnya. Pada saat kita pakai mindsetnya ini, maka kita bisa menggunakan tools ini dengan segenap jiwa dan raga kita. Jadi kalau di challenge sama orang, kita punya kekuatan untuk menjawab. Mindsetnya apa teman-teman? Mindsetnya begini, OKR itu pada saat kita mengaplikasikan, kita harus punya mindset. Mindsetnya itu ada tiga, the law of customer, the law of network, sama the law of small team. Jadi kalau kita mau pakai OKR, fokusnya itu mindset kita adalah gimana caranya supaya kita bisa memuaskan customer. Yang pertama. Yang kedua adalah the law of network. Pada saat kita mengaplikasikan ini, itu network kita semakin bertambah banyak. Customer kita semakin happy. Dan yang terakhir adalah the law of small team. Pada saat kita mengaplikasikan OKR ini, secara pelan-pelan nih, tim kita yang besar, itu bisa secara pelan-pelan itu menjadi lebih small, lebih kecil, dan lebih efektif. Nah, ini mindset-nya nih. Jadi pada saat teman-teman mengaplikasikan tools OKR, tapi ujung-ujungnya adalah menyusahkan land function, menyusahkan customer kita, maka tools-nya hanya sekedar menjadi tools. Hanya sekedar raga saja, tapi secara mindset-nya nggak ada. Kemudian diaplikasikan nih tools-nya, tapi yang terjadi adalah timnya semakin gede. Wah, karena kan kita pada saat aplikasi OKR, itu kan tiap 3 bulan tuh harus direview. Kalau yang review saya sendiri nggak akan mampu, maka saya hire banyak tim supaya saya bisa mereview OKR secara lebih objektif. Kalau itu yang terjadi, teman-teman, maka sebenarnya teman-teman belum 100% menggunakan OKR. Jadi, teman-teman perlu landasin dulu dengan mindset, 3 mindset ini. Jadi ini filosofinya Kopassus. Jadi Kopassus itu kan dia sedikit tapi menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada pasukan yang biasanya kan. Jadi small team itu konteksnya begitu. Apakah boleh saya punya banyak tim? Boleh. Tapi hasil kerjanya dia di atas rata-rata dari jumlah tim yang sama. Jadi let's say ya, saya punya tim 10 nih. Hasil kerjanya adalah 150. Saya mau tambah jadi 15 tim. Nah, hasilnya harus lebih gede daripada yang biasanya. Ini compare to tim yang biasa contohnya gini ya. Ini tim biasa itu 15, dia menghasilkan 150. Tapi tim itu dengan 10 itu bisa menghasilkan 150. Nah, ini the law of small team-nya di sini nih. Terus kemudian saya mau nambahin orang dong jadi 15. Boleh, tapi hasilnya harus di atas dari standar yang 15 tadi. Kalau yang 15 biasanya cuma menghasilkan 150, maka kalau tambahin menjadi 15 orang, hasilnya harus lebih dari 150. Kalau diibaratkan begitu ya, ini tim Kopassus sama tentara ABRI biasa. Jadi small team itu yang Kopassus-Kopassus tadi itu. Boleh nggak Kopassus ada di berbagai macam kota? Boleh, tapi lagi-lagi dia secara outputnya
harus lebih besar daripada tentara yang biasa. Kemudian nanti lebih jauh lagi pelajari value-nya seperti apa dan prinsipnya seperti apa pada saat teman-teman mengaplikasikan OKR ini. Ini definisinya, OKR itu adalah quote unquote adalah performance management yang targetnya itu dibikin menantang dan ambisius, tapi dilakukan dengan tetap realistis. Terus caranya gimana? Kita fokus pada tools-nya ya. Secara tools-nya, secara siklus sama dengan performance management. Jadi kita punya siklus yang di OKR yang sama. Siklusnya yang pertama adalah kita bikin rencana dulu nih. Ada planning dan alignment. Habis itu ada update-nya, weekly status. Kemudian ada OKR retrospektifnya. Jadi kita lihatin proses pembelajaran yang terjadi. Sudah ngelakuin OKR, sudah berhasil ataupun gagal, kemudian di retrospektif. Dilihat, direfleksi, kemudian kalau berhasil di retrospektif. Dia diduplikasi lagi. Kemudian direview dan akhirnya kemudian siklusnya berjalan terus. Gini. Nah, kalau dari siklus waktunya kurang lebih seperti ini nih, teman-teman. Kalau kita mau pakai dari awal di bulan November, ini sudah brainstorming terkait dengan OKR for company. Nah, nanti sudah brainstorming 4 sampai 6 minggu ya. Artinya November Desember ini sudah ngomongin tahun depan itu mau set target apa. Di bulan Januari ini sudah set target nih. Kemudian di bulan Maret nanti ini sudah review. Terus kemudian di bulan April ini sudah setting target berikutnya. Jadi siklusnya adalah per 3 bulanan. Kalau KPI siklusnya per 1 tahunan. Jadi 1 tahun baru ganti dengan KPI baru. Walaupun nanti pada saat performance review itu diperbolehkan aja kalau mau ganti KPI gitu ya. Tapi secara kebiasaannya, commonnya itu dilakukan siklusnya adalah 1 tahun. Tapi kalau OKR ini siklusnya adalah per 3 bulanan. Terus rumusnya seperti apa teman-teman? Jadi OKR itu sesederhana begini. Ada 2 kata kunci. Yang pertama adalah objektif dan yang kedua adalah key result. Objektifnya akan menggunakan kata-kata begini. Saya akan melakukan titik-titik dan diukur, key resultnya adalah dan diukur dengan titik-titik. Gitu ya. Nah terus kalau dibatasin dengan beberapa kalimat gitu, bedanya apa sebenarnya antara KPI sama OKR? Kalau saya akan membedakan begini. Task performance sama kontekstual performance. Nah, ini bedanya nih antara KPI sama OKR. Di mana kalau task oriented ini dia ya memang BAU aja. Jadi business as usual-nya apa, kemudian itu yang diukur. Kalau kontekstual itu bahasa lainnya adalah apa ukuran lain selain dari ukuran yang ini. Ukuran dari yang business as usual. Biasanya sifatnya adalah sesuatu yang improvement. Sesuatu yang dilakukan secara improvement. Jadi kalau teman-teman punya improvement, project-project improvement, itu teman-teman sudah indikator tuh. Teman-teman bisa mengaplikasikan OKR di perusahaannya masing-masing. Nah, pada saat improvement ini, project-project improvement ini, kan sebenarnya kita bisa menggunakan ini. Saya akan mengerjakan project improvement ini dan diukur dengan cara, ukurannya kan sudah ada ya di project improvementnya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini lebih detailnya, jadi I will ini untuk menentukan objektifnya apa yang ingin dicapai. Karena siklusnya per 3 bulanan, maka dia tentunya harus short, inspirational, dan engaging. Dan yang kedua, sifatnya tangible, sesuatu yang bisa diukur. Terus kemudian tidak terlalu ambisius, karena ingat siklusnya 3 bulan, dan dalam satu siklus yang 3 bulan ini itu antara 3 sampai 5 objektif. Terus kalau yang key result-nya apa? As measured by-nya apa? Jadi yang diukur adalah result, bukan aktivitas. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah hasil begini. Customer engagement itu improve net promoting score from X to Y. Jadi objektifnya adalah untuk meningkatkan customer experience. Yang diukur adalah resultnya. Resultnya apa? NPS. NPS-nya dari berapa? Dari X to Y. Ini adalah ukuran, bukan aktivitas. Kalau aktivitas apa? Aktivitas bisa jadi untuk meningkatkan experience,
karyawan harus senyum semuanya pada saat ketemu dengan customer. Nah, itu sifatnya adalah aktivitas. Tapi yang diukur di key result adalah result. Lagi-lagi result, bukan aktivitas. Terus berikutnya, key result yang bagus adalah per satu objektif itu terdiri dari 3 sampai 5 key result. Nah, ini ya, objektifnya 1, key resultnya 3. Jadi, kalau objektifnya 3, per satu siklus, berarti key resultnya nanti juga akan muncul 3. Pada saat kemudian menentukan key result, itu juga diminta untuk agresif. Walaupun agresif, tapi tetap realistis. Dan bisa diukur, dan ada waktu time bound-nya. Oke, ini adalah konsepnya. Nah, ini lebih detail lagi. Jadi, objektif seperti apa yang bisa kita bangun? Ini adalah beberapa panduan pertanyaan yang teman-teman bisa manfaatkan untuk menentukan objektif bagi Anda. Ingat ya, tadi OKR kan sifatnya bottom up. Jadi didorong dari bawah, bukan top down. Kalau biasanya yang saya gunakan, saya cuma menggunakan 3 pertanyaan penting. Yang pertama adalah, di tahun depan ada opportunity apa yang bisa Anda akuisisi? Yang kedua adalah, di tahun depan ada challenge apa yang perlu Anda mitigasi? Terus yang ketiga, kekuatan yang ketiga, eh, masalah apa yang Anda sedang alami? Biasanya saya menggunakan 3 pertanyaan itu. Yang pertama, tahun depan ada opportunity apa? Yang kedua adalah challenge-nya apa di tahun depan? Yang ketiga, saat ini baru punya masalah apa? Tadi kan kalau ngomongin objektif, objektif yang bagus itu ditandai dengan beberapa ciri kan. Yang pertama adalah short, objektifnya nggak panjang-panjang. Kemudian inspirational, jadi objektifnya itu dia membuat kita terinspirasi dan kemudian engage. Kita pengen mendapatkan objektif tersebut, tangible, dapat diukur, terus kemudian tidak terlalu ambisius karena per 3 bulanan, kemudian dirumuskan dengan pernyataan saya akan titik-titik. Nah, kalau objektif meningkatkan 10.000 follower, ini bagus atau jelek nih? Masuk nggak ciri ini? Short, inspirational, engagement, tangible, dan ambiguous. Kalau ini berarti ada angkanya, teman-teman. Berarti ini adalah bad. Karena ini key result ini. Kalau sudah ngomongin angka, berarti ini key result. Kalau objektif nggak ada angka. Kalau yang kedua, implementasi risk management proses ketika memilih vendor baru agar menghindari penalti. Bagus atau buruk? Nah, ini yang masuk di area sini nih. Tangible, tidak terlalu ambisius, terus kemudian penulisannya juga I will focus on bla bla bla. Tapi ini short nggak? Short, inspirational, sama engaging nggak? 3 ciri ini kurang masuk sebenarnya. Nah, dalam konteks ini bagus nggak? Ya bagus, tapi nggak terlalu bagus-bagus amat. Bagus karena komplit di sini ya, tangible, nggak terlalu bagus, terus fokus ke sini. Kalau yang ketiga, bagus atau buruk nih, customer experience. Ini ambigu nih, karena customer experience itu konteksnya dia luas, terlalu luas. Jadi kalau mau diselesaikan dalam 3 bulan, ini juga akan sangat challenging. Jadi kesimpulannya adalah bad dan ambigu. Terus yang keempat nih, ini kalau dibikin objektif yang bagus, apa nih jadinya? Jadi customer experience itu bisa jadi prosesnya yang mau ditingkatin, bagian mananya, gitu ya. Nah, kalau yang berikutnya, membuat web yang cepat, seperti cepatnya mengunggah majalah, ini bagus dan menginspirasi. Membantu lebih banyak orang di seluruh dunia, ini bagus dan menginspirasi. Kita udah dapetin objektifnya, kemudian kita masuk ke key result-nya sekarang. Key result-nya itu yang di KR ini. Dan dalam konteks KR ini sebenarnya ada 3 ciri dari KR yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama adalah activity based key result. Jadi yang diukur adalah penyelesaian pekerjaan dan aktivitas atau penyelesaian milestone. Ini biasanya dimulai dengan kata kerja seperti meluncurkan, melaunch, menciptakan, mengembangkan, kemudian mendeliver, membangun, membuat, dan lain seterusnya. Jadi ini activity based key result. Contohnya seperti apa? Contohnya begini. Rilis
beta version of the products, launch a monetizing tab, create new training program, develop a new lead generation. Nah, ini sifatnya yang key result. Ada juga yang best value, value based key result. Contohnya apa? Contohnya sesuatu yang dia valuable. Jadi kata kerjanya yang sering kali digunakan adalah increase atau reduce. Contohnya apa? Contohnya adalah improve net promoting score dari X to Y. Nah, ini kata-kata improve di sini. Yang kedua, maintain customer acquisition cost under titik-titik. Kemudian improve. Nah, ini sifatnya adalah value, sesuatu yang bisa diukur. Kalau yang di sini sifatnya adalah activity. Activity-nya tentu saja dia menghasilkan result ya. Resultnya apa? Activity-nya yang mana? Activity-nya adalah release. Resultnya apa? Resultnya adalah beta version. Activity-nya apa? Launch. Resultnya apa? Monetizing tab. Activity-nya apa? Create dan lain seterusnya. Kalau yang di sini value-nya apa? Value-nya adalah improve, maintain, decrease, reduce dan lain seterusnya. Jadi menghasilkan sesuatu yang bisa diukur, yang valuable gitu. Yang ada uangnya biasanya. Ini cara menentukan key result-nya gimana ukurannya? Ukurannya bisa jadi teman-teman ambil dari beberapa hal. Yang pertama, kita ambil dari tolak ukur eksternal. Jadi contohnya di eksternal sana benchmark-nya itu 42 contohnya. Jadi faktor pemulihan rata-rata adalah 42%. Jadi faktor eksternal itu bahasa lainnya adalah benchmark gitu ya. Benchmark-nya di luar sana itu berapa? Nah, ini dijadiin sebagai tolak ukur ukuran. Atau yang kedua adalah kinerja historis. Dulu best achievement-nya di angka berapa? Nah, itu dijadiin sebagai target key result. Kemudian bisa jadi yang sifatnya input bawahan. Ingat tadi yang namanya OKR itu kan sifatnya bottom up kan. Terus bisa jadi sebagai atasan kemudian kita dapetin masukan tuh. Oh, untuk key result-nya targetnya sekian, Pak, karena begini begini begini. Nah, nanti tim kita yang ada di bawah itu yang ngasih masukan. Itu juga bisa terjadi. Atau tolak ukur internal. Tolak ukur internal itu kadangkala ya ada target yang sifatnya top down. Nah, kalau yang sifatnya top down begini, ini sudah jadi tolak ukur internal. Dan ingat tadi yang namanya OKR itu boleh nggak top down? Boleh, tapi secara proporsi teman-teman ingat 60%-nya adalah bottom up, 40%-nya boleh yang sifatnya top down. Jadi kalau sudah ada target nih, contohnya sales tahun 2024 kita mau naik 5 miliar. Nah, itu nilai yang jadi tolak ukur kita untuk menentukan target ke bawah. Itu boleh. Terus kemudian berikutnya adalah bisa jadi berdasarkan teori atau berdasarkan riset yang kita lakukan. Wah, contohnya gimana? Contohnya begini. Saya punya alat, saya punya mesin, di mesin itu kapasitas yang terpasang adalah 5.000. Nah, ini juga bisa dijadiin sebagai key result. Awalnya sekarang produktivitinya 4.000 nih. Alat yang terpasang itu sebenarnya bisa menghasilkan 5.000. Pakainya activity based result atau value based result nih. Kalau kita mau meningkatkan key resultnya adalah meningkatkan dari 4.000 ke 5.000. Value atau activity? Value. Nah, ini ya. Terus kemudian bisa jadi sifatnya adalah input dari manajer. Kita mau ngasihkan OKR kita, kemudian kita laporan ke manajer, manajernya bilang, wah kalau targetmu segini mah ini kekecilan, naikin lagi dong targetnya, itu juga boleh. Jadi ini adalah faktor-faktor kita bisa dapetin key result-nya dari mana. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini nih. Meningkatkan performance, ini bad karena dia tidak terukur performanya itu berapa banyak yang mau ditingkatkan. Terus kemudian mempublish 5 artikel, ini bagus ya, terukur. Kemudian menurunkan komplain, ini juga bagus. Menurunkan produk defect, ini bad karena tidak terukur. Produk defect-nya itu seperti apa. Jadi kadangkala pada saat kita sudah bikin OKR, kemudian problemnya adalah pada saat kita review, kita perlu memberikan nilai skor. Skornya apakah A, B, C, D, dan E. Tadi
key resultnya udah jelas, tapi kemudian nilainya apa ya? Apakah A atau B, apa C, apa D, apa E? Nah, saran saya bikin performance management grid begini. Jadi key resultnya jelas, kapan karyawan kita atau tim kita itu akan dapetin nilai E, kapan dapat nilai D, kapan dapat nilai C, B maupun A. Nah, kalau ini teman-teman lakukan, ini akan mengurangi dispute. Jadi pada saat teman-teman sudah performance review gitu ya, sudah review bareng-bareng sama tim Anda, itu teman-teman bisa nentuin, oh nilainya B nih, nilainya A, dan seterusnya. Ini contohnya, dapat E itu kalau 2 atau more key result achieved lower than expected. Di 2 key result atau lebih, itu dia lebih rendah daripada yang diharapkan. D itu kalau satu key resultnya dia achieve lower expected. Jadi dari 3 key resultnya, satunya dia lebih rendah daripada yang diharapkan. Terus kemudian dapat C itu kalau semua key resultnya dia achieve. Dapat A kalau satu key resultnya itu more than achieve, more than expected gitu ya. Dapat A itu kalau 2 atau lebih key resultnya itu mencapai dari yang ditargetkan. Siklus berikutnya, tadi kan kita sudah bikin KPI-nya, yang lebih penting adalah sebenarnya pada saat kita melakukan reviewnya. Kan kalau katanya quote kan begini kan, strategy without execution is useless, execution without strategy is aimless, gitu ya. So, dalam konteks itu kita kan sudah punya planningnya nih, kita sudah bikin strateginya. Kalau kemudian kita nggak eksekusi, itu akhirnya juga akan bermasalah. Maka kemudian kita perlu melakukan review. Reviewnya seperti apa? Reviewnya kalau dalam satu siklusnya itu 3 bulan sekali. Kalau yang direkomendasikan itu untuk reviewnya itu dilakukan setiap minggu, teman-teman. Jadi ada percakapan untuk ngelihatin lagi progresnya sudah sampai sejauh mana. Ingat, 3 bulan itu waktu yang sangat pendek. Jadi untuk ngelakuin monitoringnya itu juga perlu pendek. Pendeknya seberapa pendek? Yang direkomendasikan adalah setiap minggu. Terus jangan lupa pada saat teman-teman melakukan review ini akan bagus kalau teman-teman punya dashboard pencapaian. Jadi bikin dashboardnya karena orang itu akan bermain secara berbeda kalau melihat skornya. Sederhana begini nih, kalau teman-teman main badminton, kemudian nggak ada yang ngitung, itu biasa-biasa aja. Tapi kalau sudah mulai ada yang ngomong 1-0, 2-0, 3-0, nah itu semangatnya akan berbeda. Jadi pada saat teman-teman review tadi itu, jangan lupa kemudian dibikin dashboardnya. Dan yang lebih penting lagi, sebenarnya pada saat review tadi itu, teman-teman juga perlu melihat apa retrospektifnya, apa hal-hal bagus yang bisa diterapkan untuk diulangi di progres berikutnya, dan apa hal-hal yang perlu diperbaiki untuk di stop. Nah, dalam konteks itu bisa menggunakan model percakapan ini, fact, feeling, finding, future. Jadi pada saat melakukan review itu, situasinya ya, teman-teman diskusi dengan tim Anda, kemudian Anda tanya, oh gimana pencapaiannya? Oke, kalau sudah oke, nggak cuma sampai di situ saja, tapi proses percakapan itu yang penting tuh. Teman-teman klarifikasi fact, feeling, pending, sama future. Fact itu begini. Oke, pencapaiannya sudah 70%. Fakta-faktanya apa sih? Apa yang menarik sih yang kamu lakuin untuk mencapai 70% tadi itu? Apa fakta-faktanya? Nah, digali itu. Terus feeling. Terus pada saat kamu ngelakuin itu, perasaanmu ini gimana? Pada saat kamu mengeksekusi OKR ini, perasaanmu gimana? Wah, saya semangat, Pak. Ini banyak banget challenge-nya. Saya bisa ketemu dengan network yang berbeda-beda. Kemudian pada saat mengeksekusi ini, ada tim yang ngebantu saya. Oh, pokoknya saya senang banget itu. Itu feeling. Terus kemudian finding. Oke, dari proses kamu melakukan eksekusi ini, tadi kan kamu mengalami pengalaman-pengalaman yang menarik. Pengalamannya ini, perasaanmu ini. Jadi, apa yang kamu pelajari dari proses tadi itu? Oh, saya belajar, Pak. Ternyata untuk mengeksekusi ini nggak sekedar planning saja. Ternyata saya harus ketemu si A, si B, si C. Nah, ini dengan ketemu mereka itu, saya ngerasa proses komunikasi saya semakin bagus. Itu finding. Terus kemudian future, teman-teman tanyain lagi. Oke, kalau gitu ke depannya
apa yang akan kamu lakuin berbeda? Atau kalau itu yang kamu pelajari, apa yang akan kamu bawa supaya bisa kamu tingkatkan di minggu depan atau di 2 minggu lagi? Nah, itu future, teman-teman. Jadi fokusnya teman-teman pada saat ketemu dengan karyawan, ketemu dengan tim Anda untuk melakukan review OKR tadi itu sifatnya bukan hanya nagih, bukan sebagai debt collector. Nah, tugas teman-teman sebenarnya adalah ini, ada proses OKR retrospektif. Jadi masih ingat tadi ya, pada saat saya analogikan kerja itu seperti teman-teman membuat lukisan kan. Nah, kalau membuat lukisan kemudian cuma ditagih doang, nggak ada proses diskusi di baliknya, OKR-nya menjadi OKR yang miskin, OKR yang nggak valuable. Nah, makanya teman-teman perlu lakuin model percakapan ini. Fact, feeling, finding, dan future. Yang terakhir, tadi kita sudah planning, terus kemudian ada review, terus kemudian ada retrospektif, dan yang terakhir tentu saja kemudian adalah review terakhir. Di review terakhir tadi itu, kita mulai tuh dapetin skornya. Kan ada proses tadi ya, teman-teman sudah bikin grid-nya, OKR grid tadi itu, akhirnya kemudian teman-teman dapetin nilainya. Apakah kemudian tim saya dapatnya A, dapatnya B, dapatnya C, dapatnya D. Walaupun begitu, teman-teman ingat yang membedakan antara OKR sama KPI adalah salah satu pembedanya, KPI itu fokusnya pada result. Kalau OKR itu fokusnya pada action. Nah, bedanya apa? Ya, nilai itu penting, tapi tidak sepenting dari proses percakapan 4F tadi itu sebenarnya. Jadi, dari proses tadi itu harapannya ya, orang kan semakin engage, orang semakin bertumbuh dari proses percakapan tadi, teman-teman. Nah, OKR review tadi itu juga begitu. Jangan sekedar menjadi tukang tagih, tapi miskin percakapan. Di OKR review tadi itu harapannya ada 4F yang digunakan untuk melakukan refleksi atas pencapaian. Demikian teman-teman sharingnya terkait dengan OKR.